You called her a hoe because she said nobody. You're letting on your fragile masculinity show. I mean, oh my, she's just not into you. Doesn't matter how much you act reciprocate. You could buy her a drink, but she doesn't have to reciprocate. And you pay for the date, she doesn't have to stay late. You gotta move on. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi kesini naik apa Mbak? Saya naik sepeda motor. Oh iya. Mungkin Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya Bu, perkenalkan nama saya Safira. Dari? Saya dari Bawen. Oh iya. Mbak Safira kesini mau ada tujuan apa Mbak? Jadi gini Bu, saya kesini itu ingin konseling. Oh iya. Sebelumnya Mbak Safira udah pernah konseling belum? Belum, saya baru pertama kali ini sih Bu konseling. Oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu adalah sebuah layanan bantuan kepada konseli untuk memecahkan masalahnya. Udah paham Mbak Safira? Iya Bu, sudah paham. Di sini saya juga akan menjelaskan ada dua asas yang kita pakai di sini. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Yang asas keterbukaan itu nanti Mbak Safira bisa menjelaskan masalahnya kepada saya, tidak usah takut. Setelah itu asas kerahasiaan itu nanti saya akan menjaga masalah-masalah Mbak Safira yang sudah diceritakan kepada saya dan tidak akan saya bleberkan di luar sana. Iya Bu. Oh iya, Mbak Safira sudah paham? Sudah. Oh iya. Jadi masalahnya apa Mbak Safira? Jadi begini Bu, saya ini punya fobia. Fobia sama apa Mbak kalau boleh tahu? Saya fobia sama ular Bu. Oh, sama ular ya? Iya. Fobia itu terjadi sejak kapan Mbak? Sejak saya kelas 4 atau kelas 5 SD begitu Bu. Jadi Mbak Safira itu fobia sama ular sejak SD ya? Iya. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Safira bisa menceritakan ceritanya lebih detail lagi? Jadi gini Bu, waktu saya SD itu kan saya lagi di dapur. Itu tuh saya sendirian kan. Ibu saya lagi nggak di rumah, tapi ada bapak saya. Tapi kan bapak saya lagi di luar. Jadi kan saya mau menutup pintu dapur Bu. Nah di samping pintu itu tuh ada, saya kira tuh ada kabel atau tali rafia gitu Bu, warna hitam. Nah saya dekati, pas saya mau buang, tapi kan saya mau menyingkirkan pakai kaki. Ternyata itu tuh ular, dan ularnya tuh langsung merembet ke kaki saya gitu Bu. Jadi saya langsung teriak dan nangis. Nah terus saya manggil bapak saya. Terus saya jadi sampai sekarang takut sama ular Bu gitu. Oh iya, jadi kalau boleh tahu Mbak Safira, ini fobia ini sangat mengganggu di kehidupan Mbak Safira nggak? Tidak terlalu mengganggu sih Bu, tapi saya setiap melihat gambar di HP maupun di TV atau tayangan tentang ular, bahkan boneka ular pun saya takut, saya tidak mau melihatnya Bu. Oh iya, begitu ya? Iya. Saya minta tolong ke Ibu agar Ibu bisa membantu saya untuk menghilangkan fobia yang ada dalam diri saya Bu. Oh iya, di sini Ibu akan mencoba membantu ya Mbak Safira. Ibu akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Nah, Mbak Safira sudah tahu belum teknik yang Ibu bilang tadi? Belum tahu sih Bu. Oh ya, Ibu jelaskan dulu ya. Iya. Jadi teknik desensitisasi sistematis itu sebuah teknik untuk mengurangi perilaku yang ditekankan secara negatif berupa kecemasan yang disertai dengan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dirubah. Nah, teknik ini tadi cocok untuk menangani fobia. Jadi apakah bisa kita mulai sekarang Mbak Safira? Bisa Bu. Oh iya, Mbak Safira coba sekarang duduknya dibuat nyaman dulu. Yeah. Coba sekarang Mbak Safira memejamkan mata. Sudah. Coba Mbak Safira sekarang tarik nafas terlebih dahulu. Iya. Sekarang Mbak Safira rileks ya. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin Mbak Safira membayangkan kalau Mbak Safira itu sedang berada di hutan dan Mbak Safira itu sedang sendirian. Tiba-tiba ada hewan yang Mbak Safira nggak sukai, yaitu hewan ular itu tadi.
Nah, coba Mbak Safira lawan rasa takut Mbak Safira. Karena Mbak Safira di situ posisinya sedang sendirian. Mbak Safira coba bayangkan ular itu semakin dekat, semakin mendekati Mbak Safira, semakin dekat lagi. Sudah Bu, sudah. Oh ya, sekarang Mbak Safira boleh membuka matanya ya. Kita coba sekali lagi ya Mbak Safira. Baik Bu. Mbak Safira sekarang boleh menarik nafas lagi supaya rileks. Ya, sekarang Mbak Safira coba pejamkan mata lagi. Sekarang Mbak Safira coba bayangkan Mbak Safira sedang di rumah teman Mbak Safira. Di situ teman Mbak Safira sedang keluar mencari minum. Coba bayangkan Mbak Safira di situ tiba-tiba ada ular yang menghampiri Mbak Safira dan Mbak Safira harus memberanikan diri untuk mengusir ular tersebut. Bayangkan ular tersebut mendekati Mbak Safira, lebih dekat lagi, lebih dekat. Sudah? Sudah Bu. Iya, boleh membuka matanya Mbak Safira. Sekarang bagaimana perasaannya setelah Mbak Safira mencoba percobaan yang kedua ini? Saya sudah menjadi lebih berani sih Bu. Oh iya, jadi Mbak Safira harus begitu terus ya Mbak, harus melawan rasa takutnya Mbak Safira. Nanti suatu saat apabila Mbak Safira sedang sendiri dan menemui sebuah ular, jadi Mbak Safira itu juga harus berani, baik itu hanya melakukan hal-hal yang sedikit dengan cara Mbak Safira itu tadi mengambil sapu untuk sekedar mengusir ular itu supaya Mbak Safira itu lebih aman. Itu tadi adalah sebuah pencapaian Mbak Safira sedikit lebih baik dari fobia yang Mbak Safira alami sebelumnya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Oh iya Mbak Safira, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup Bu. Oh iya, nanti kalau ada apa-apa Mbak Safira boleh ya kesini lagi menemui Ibu, Iya. bercerita lagi, jangan sungkan. Ibu selalu membuka pintu untuk semua orang yang mempunyai masalah. Iya Bu. Baik, itu saja konseling pada hari ini. Semoga Mbak Safira bisa lebih baik keadaannya dengan yang Ibu katakan tadi. Semoga bermanfaat ya Mbak Safira. Iya Bu. Pulangnya hati-hati. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak Safira. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Safira.